kita dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengulik yaitu di sektor kreatif yang ada di Arini Batik Jambi, Sentuhan Warna Alam, yang berada di tepatnya berada di Jambi Kota Seberang. Nah, ikuti keseruan kami ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Putri Mariska dan juga teman saya. Saya Nabila Audarifin. Kami dari Universitas Jambi, tepatnya kami dari Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonomi Kreatif. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai kakak tentang usahanya ini. Baiklah, boleh perkenalan dirinya dulu kak? Oke, perkenalkan nama saya Robi Arini Manasi Kakak, biasanya dipanggil Kak Arini. Nah, saya adalah CEO founder dari Batik Jambi Arini Sentuhan Warna Alam. Nah, saya sekarang usia 25 tahun. Sekarang saya berkecimpung di sini dan saya mulai berkecimpung di batik ini sejak saya kuliah di tahun 2019. Nah, karena sebenarnya batik ini berawal dari orang tua. Nah, tapi sayang tidak diteruskan. Jadi yang meneruskan sekarang saya. Sejak kapan usaha batik kakak ini mulai berjalan kak? Nah, oke. Menyambung perkenalan tadi ya. Jadi awal mula Batik Jambi Arini itu sebenarnya tahun 1998. Sebelum saya lahir sebenarnya. Cuman batik itu sudah ada usahanya. Nah, tapi orang tua saya itu kan belum ada nama sih gitu nah kan. Nah, hanya membangun usaha dulu. Setelah itu 2001 pas saya lahir, nah jadi langsung pengennya tuh namanya Arini. Nah, makanya kedepannya tuh beliau pengen batiknya tuh namanya Batik Jambi Arini. Nah, seperti itu. Dari tahun 1998 sampai dengan saat ini ya awal mulanya juga orang tua itu jualnya di rumah gitu. Itu sejarahnya awalnya ya. Dan kita pernah sebenarnya gulung tikar juga. Nah, karena kan dulu orang belum tahu sosmed gitu ya. Hanya dari maksudnya harus toko atau gimana gitu kan. Nah, itu pernah dialami juga sejarahnya. Jadi saat ini saya pun harus terjun di dunia ini juga, karena kalau misalnya kita biarkan sayang juga kan gitu ya, karena kan udah dibangun. Kan ada orang yang bikin bisnis misalnya tapi nggak dilanjutkan. Nah, itu kan sayang kan misalnya. Jadi kita harus teruskan supaya apalagi kan ini berkaitan dengan budaya. Nah, jadi sangat disayangkan kalau tidak kita coba ke dunia itu gitu kan. Jadi sebelum namanya batik ini nama Arini itu batiknya namanya apa ya? Belum ada sih, cuman memang udah terbangun gitu. Awalnya. Berarti setelah kakak lahir baru namanya jadi Batik Arini. Iya, Batik Arini gitu. Untuk proses produksinya, kalau boleh tahu proses produksi batik kakak ini dengan cara gimana ya pembuatannya, atau dengan tulis atau dengan cap atau gimana kak? Oke. Jadi kalau misalnya untuk proses di Batik Jambi Arini Sentuhan Warna Alam itu ada yang dari batik tulis, ada juga batik cap. Nah, seperti biasa untuk proses cap atau tulis itu kan proses awalnya. Nanti ada pencelupan, terus ada penembokan, pelorotan gitu kan, tetap ada proses manualnya. Dan kita juga prosesnya itu memang home production yang memang bukan pabrikan gitu. Nah, seperti itu sih. Kalau misalkan untuk lama produksinya itu untuk membutuhkan satu produk itu membutuhkan waktu berapa lama kak? Kalau misalnya untuk berapa lamanya, kira-kira 2 mingguan sih kira-kira. Karena kan juga lama ya, perlu proses yang bertahap. Jadi memang kalau misalnya kita mau buat itu sekitar 2 mingguan. Gitu. Kurang lebihnya 2 mingguan. Iya. Untuk satu kali produksi itu biasanya berapa dihasilkan? Kalau misalnya satu kali produksi itu bisa, kadang kan kita bikinnya 10 potong gitu kan, atau 20 potong. Seperti itu sih, minimal ya kira-kira 5 potong atau 2 potong gitu kalau mau buatnya yang terbatas. Oke, kalau untuk bahan kak, bahan apa saja yang digunakan dalam produksi batik ini kak?
Oh, kalau misalnya untuk bahan batiknya, kita biasanya ada katun sutra, terus ada bahan batik katun, katun primissima. Itu katun memang khusus batik gitu. Kalau ada yang nanya pakai apa tuh namanya? Kain kafan atau apa tuh itu bukan ya, nggak ada. Iya, kalau batik itu kainnya khusus kain batik itu bahannya. Kalau untuk tenaga kerjanya saat ini ada berapa banyak Kak? Kalau tenaga kerjanya kita ya kira-kira lima orang. Dan itu dari proses-proses batiknya itu kan kita ada SDM-nya, terus juga ada yang penjaga batik, penjaga toko gitu maksudnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih cara kakak untuk memasarkan kalau zaman sekarang ini kan kalau misalkan dulu itu batiknya terkenal masih kayak modelnya masih jadul, kayak kurung gitu-gitu. Kemudian strategi kakak ini apa untuk supaya usaha batik kakak ini tetap berjalan dan menarik kemudian bisa mengikuti zaman gitu. Oh, oke. Kalau misalnya untuk itu, kakak lebih melihat bagaimana sih kebutuhan orang-orang saat ini. Misalnya kan kadang yang dari yang pria, misalnya kan butuhnya kemeja yang jadi gitu kan. Kalau kemarin atau dulu-dulu kan memang seperti bahan-bahan aja, bahan batik aja. Nah, kita lihat pasarnya itu kan kayaknya perlu yang sudah jadi baju gitu. Ya, jadi mungkin lebih ke kemeja yang kita buat, kemeja pria batik yang sudah jadi. Terus kalau perempuan itu anak-anak Gen Z misalnya kan kita cari apa juga kebutuhan mereka. Oh, mereka itu kayaknya pengen buat outer-outer gitu yang bisa di mix and match. Nah, makanya kita juga ada ke versi-versi outer ya. Nah, gitu. Kemarin ada yang beli nggak sih? Ada. Nah, nanti bisa dipakai dan itu bisa di mix and match gitu ya. Untuk teman-teman yang lain yang mau beli silahkan di Batik Arini. Jadi nanti bisa di mix and match gitu kan. Dengan baju hitam atau misalnya putih ataupun krem gitu. Itu sih. Untuk kayak media sosial apa saja sih Kak yang kakak manfaatkan untuk mengembangkan bisnis ini? Oke. Kalau untuk pengembangan bisnis kita yang pastinya kita pakai Instagram. Terus sudah Instagram kita mau ke WA gitu kan. Ataupun kita ke TikTok gitu. Sedikit-sedikit kita juga main di Threads gitu, dikit-dikit. Jadi menurut saya sih juga pengaruh ya dari sosial media. Hanya saja kalau untuk Shopee, karena kita itu kan batiknya itu proses manual dan juga tidak banyak produksi, jadi memang belum terlalu banyak di Shopee. Nah, jadi teman-teman kalau mau order bisa langsung ke toko ataupun ke sosmed kita di WA atau di IG tadi. Ordernya melalui situ. Kalau misalnya pengiriman juga nanti by JNT atau Gosen atau apalah nanti kan. Jadi untuk sosial media sih kita lebih ke situ tadi. Kalau untuk secara offline-nya itu apakah kakak selain di toko atau di tempat lain ada Kak? Kalau kakak yang offline yang kebetulan di sini dan kadang ikut bazar-bazar atau buka stand. Misalnya kan sekarang kan kita lagi ngadain yang ada di Jampes ya, ada event Ginjai Fest yang diadakan oleh Bank Indonesia Jambi, Bank Indonesia Provinsi Jambi. Jadi kita juga diajak nih dari Batik Arini. Nah, sekarang lagi buka, ada 5 hari sudah buka gitu di sana, di Jamtos. Dari tanggal berapa itu? Tanggal 29 April sampai 3 Mei. Kalau untuk misal kalau kami mau request bentuk outer itu bisa nggak Kak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalaupun ada yang butuh cepat atau yang mau lihat yang ready gitu kan udah tertarik ya udah ambil yang ready aja. Berarti bisa ya Kak? Bisa. Kalau untuk ini kendala Kak, kalau Kakak sering nggak sih kayak menghadapi kendala dalam usaha batik ini Kak? Oh, kalau kendala ya? Oh, kalau kendala pastinya kita ada ya dalam setiap bisnis. Ya kendala itu ya seperti SDM-nya kan kita orang yang berkecimpung di proses membatik itu lumayan susah sekarang. Jadi kita harus mencari ya lebih dalam lagi siapa yang bisa gitu kan. Lebih ke SDM tapi itu tidak jadi masalah. Maksudnya kita tetap orang seberangnya kita ajak gitu kan untuk mencoba gimana sih cara mencoba batik atau gimana gitu kan.
Nah, terus kendala lainnya apa ya? Kira-kira tuh ya mungkin minimnya orang pengetahuannya tentang batik juga kan. Misalnya batiknya dibilang terlalu mahal, padahal kan proses batik kan lumayan sulit juga kan. Jadi kita harus maksudnya harus mengedukasi terus-menerus lah. Jadi tapi kendala-kendala itu ya kita jadikan motivasi aja gitu kan. Terima kasih Kak. Kalau untuk dari segi persaingan nih Kak, nah, Kak gimana cara menghadapinya gitu Kak? Kayak cara Kakak menunjukkan karakteristik dari batik Kakak daripada yang batik yang lain gitu. Oh ya. Kalau untuk karakter dari batik Arini ya, misalnya batik Arini itu biasanya warnanya soft gitu kan, warnanya yang kalem-kalem. Terus juga kita kan lebih ke, pokoknya saya harus ngenalin ya, saya pribadi harus ngenalin dari ke mahasiswa, ke siapa-siapa yang mengunjungi. Batik kita tuh, batik ada sentuhan warna alamnya. Nah, jadi setiap proses batik itu rata-rata memang ada sentuhan warna alamnya. Nah, jadi kayak ya ada kimianya, cuman kita sentuh lagi dengan pewarnaan alam. Nah, dan itu kira-kira ya warnanya yang dihasilkan soft gitu, itu karakternya. Terus motifnya juga kita lebih ke beragam juga sih gitu. Kalau untuk target pasar Kakak ini dari kalangan mana aja Kak? Oke, kalau bisa target pasar, saya sih melihat ya untuk pasar sekarang, batik Jambi Arini itu lebih diminati oleh remaja maupun dewasa maupun orang tua semuanya. Semua kalangan Mbak ya. Semua kalangan. Kalau misalnya remaja itu kan mungkin anak-anak mahasiswa sekarang ataupun anak SMA yang sudah aware sama batik, suka sama batik, mereka sudah membeli batik nih. Nah, jadi remaja, dewasa itu kan yang kuliah, yang kerja, yang cari outfit untuk kondangan. Nah, untuk orang tua ya juga sama. Mereka untuk kondangan, segala macam, untuk lamaran. Nah, jadi kita rata-rata semua usia, dari remaja sampai dewasa. Gitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Oh, kalau untuk tenaga kerja Kakak ini kayak ada, apakah ada pelatihan atau pemberdayaan lagi gitu Kak? Kalau untuk pelatihan kita memang di awal kita lihat dulu sih. Nah, kalau misalnya dia lumayan bagus, ya udah gitu kan langsung. Kalau misalnya belum bagus, ada memang pelatihan 1-2 hari lah gitu kira-kira. Kalau untuk sekarang gitu, apa rencana ke depan Kakak untuk meningkatkan bisnis Kakak ini? Oke, kalau misalnya ke depannya, kalau misalnya kita cita-citanya ya, pertama itu saya ingin semua produk batik Jambi Arini itu kita post dalam bentuk yang memang dengan kamera gitu, maksudnya dengan photoshoot gitu kan, ada model, itu memang mimpi keinginan saya kan. Karena sekarang kan memang dari patung-patung aja atau kayak mana itu kan ya udah bagus sih, cuman mimpi saya tuh pengen setiap look tuh kita ada model terus kita photoshoot gitu sih. Terus saya pengen ya mengembangkannya itu di TikTok juga, karena kan TikTok sudah ada sih, cuman karena kita tuh belum ini sih, teman-teman yang di bidang konten tuh kita belum ketemu gitu. Nah, jadi untuk TikToknya itu ada, tapi kita belum sempat aktif banget gitu. Oh, belum eksekusi untuk video-video kontennya gitu Kak? Jadi sebenarnya itu PR juga sih, PR juga. Dan kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa Unja yang mau magang, mungkin nanti bisa coba juga di Batik Arini kan. Nah, Apa guys? ya magang dan bisa bantu-bantu UMKM juga kan. Kan biasanya kan ada yang cari tempat untuk magang, untuk melihat gitu kan, gimana sih di dunia kerja gitu ya. Nah, itu aja sih. Kalau untuk Kakak, apakah bakalan buka cabang atau ngembangin di tempat lain gitu Kak? Oke, kalau misalnya untuk buka cabang, ya pengen. Hanya saja sebenarnya kita pokoknya fokusnya di sini dulu, karena kita banyakin dulu produksinya, karena kan buka cabang memang perlu modal segala macam. Rasanya sekarang berpikir untuk modalnya itu lebih baik banyakin batiknya, karena sudah terpusat di sini. Tapi untuk memang kalau udah banyak banget kan yang
kita produksi atau apa, kan nanti ada rezekinya, pengen sih rasanya buka cabang gitu. Sekarang fokusnya intinya itu lokasi batik kita nggak ada di tempat lain, hanya di Jambi Kota Seberang. Nah itu tempat batik asli gitu. Tepat di Jambi Kota Seberang. Jambi Kota Seberang. Oh, pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih harapan Kakak terhadap generasi muda saat ini untuk dalam melestarikan batik, Kak? Kalau harapannya anak muda itu tetap aware sama batik, apalagi kalau misalnya ya bukan hanya di hari batik misalnya ya, di hari-hari lain setiap ya bisa contoh kalian harus coba menggunakan batik juga gitu kan. Menggunakan batik itu nggak harus pakai baju batik kok, tapi ya sejenis vest tadi atau outer tadi itu sudah menggambarkan kalau kalian itu cinta sama batik gitu, apalagi batik Jambi gitu. Dan juga harapannya pemuda itu bisa tahu kalau proses batik itu memang sesulit itu gitu, dan juga ada proses yang manual, bukan yang printingan yang dibeli. Kalau misalnya jujur ya, yang di TikTok misalnya dibeli itu bukan batik. Nah, ada kan di TikTok itu yang sangat murah 150 sudah dapat baju. Motifnya motif batik, itu printing. Nah, jadi printing sama batik asli itu beda. Harapannya mereka untuk teman-teman semuanya tahu gitu tentang batik asli itu yang gimana. Nah, dan sudah bisa dipakai misalnya untuk kuliah atau apa. Nah, jadi batik itu nggak dilupakan gitu. Itu sih menurut saya. Baiklah, sekian pertanyaan dari kami berdua. Kami ucapkan terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih juga sudah datang ke batik hari ini sama. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, sekarang kita sedang berada di tempat proses batiknya guys. Sekarang batiknya sedang dijemur. Ini lihatlah ini guys. Ini untuk detail batiknya ini. Proses penjemuran batik ini bisa sampai 2-3 hari guys. Tapi dikarenakan sekarang sudah hujan, mungkin semingguan bisa kering guys.